Tadi Pak Isran sempat mengatakan bahwa sudah ada komunikasi baik dengan Bupati Penajam Pasir dan juga Kutai Kartanegara. Nah ini bentuk komunikasi sebenarnya yang sedang dibangun dalam bentuk infrastruktur kah atau seperti apa? Mengatur itu bagaimana misalnya kita mengantisipasi kalau kemungkinan adanya spekulan-spekulan tanah. Ini kan biasa itu. Ya. Tuan Takur itu kan biasanya memberikan, ya sebenarnya Tuan Takur itu tidak berguna. Tapi kalau dia overloaded atau misalnya terlalu banyak muatannya juga tidak bagus juga kan. Jadi beban juga kan. Nah, inilah kita atur. Bagaimana menata kawasan khusus non komersial untuk kawasan ibu kota, rencana ibu kota itu. Kan 180.000. Betul. Itu sangat luas. 180.000 itu artinya hampir 2,5 kali lipat dari wilayah Jakarta. Pak Isran sempat menyinggung masalah spekulan tanah. Ini ketakutan ataupun ketakutan masyarakat terhadap spekulan tanah yang mungkin akan terjadi, itu berarti bisa dikatakan tidak akan terjadi gitu Pak? Agak sulit mereka melakukan kegiatan spekulasi. Kenapa? Karena itu tanah negara. Jadi tanah negara itu gimana mereka mau menjual belikan. Tapi kalau tanah milik pribadi kan bisa dijual belikan, dikuasai. Tapi kan tanah negara kan suka-sukanya negara untuk menggunakannya. Walaupun pasti ada lah namanya biaya-biaya yang diperlukan dalam hal misalnya penataan ruangnya, kemudian relokasi orang-orang yang mungkin terkena daerah-daerah yang diperlukan untuk pembangunan infrastruktur misalnya. Nah itu pasti ada, tapi kan lebih murah. Betul. Tapi kalau misalnya dimiliki oleh pribadi-pribadi jadi mahal kan. Wah itu bergainingnya itu luar biasa ya. Itu luar biasa itu, susah itu. Nah tadi juga Pak Isran sudah mengatakan jumlah ataupun luas tanah yang akan menjadi calon ibu kota tersebut dari 2 kabupaten 180.000 hektar. Untuk penduduk asli Kalimantan sendiri saat ini jumlahnya? Kalimantan Timur maksudnya. Kalimantan Timur seluruhnya sekarang hampir 3,8 ya, hampir 4 juta. Baik. Tapi di kawasan itu sekitar 60.000 ya di kawasan itu. Di kawasan tersebut 60.000 orang. Ya, di kawasan tapi tidak kena kawasan di situ. Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nah, dengan yang ada di Kecamatan Samboja dan Muara Jawa itu sekitar 60.000. Nah, berarti kan tadi informasinya 3,8 penduduk dari Kalimantan Timur saat ini. Nah, nantinya ketika memang sudah resmi menjadi ibu kota dari Indonesia sendiri, berarti kan akan banyak tuh Pak. Nah, ini kesiapannya seperti apa sih Pak? Diperkirakan kalau semua para pegawai pusat, termasuk TNI Polri itu kalau masuk di sana itu sekitar 180.000, anggaplah 200.000. Kalau dia membawa misalnya anak keluarga atau istrinya satu misalnya, istrinya satu ya Pak ya? Ya kira-kira. Nah, itu bisa sekitar 1,5 juta ya. 1,5 juta. Baik. 1,5 juta itu kan kalau ditata dengan bagus nggak terlalu sulit menurut saya. Baik. Sekarang kan sistem perencanaan kita ini kan sangat mudah karena dibantu oleh sebuah dengan informasi teknologi dengan menggunakan ini sistemnya kan tidak mungkin sekarang. Kalau dulu-dulu kita kan banyak yang tumpang tindih karena secara manual. Sekarang kan dengan alat-alat sistem teknologi informasi itu gampang mendesain sebuah kawasan. Yang penting kawasan itu sudah diketahui datanya. Dan juga pendataannya juga pastinya sesuai dengan benar. Baik. Nah, ini kan juga salah satu hal yang banyak sekali masyarakat takutkan adalah wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur pun banyak sekali hutan lindung, Pak. Nah, ini dengan adanya rencana pembangunan nanti di sana, apakah ini tidak akan merusak hutan lindung yang ada? Oh, enggak ada. Itu bukan hutan lindung. Itu hutan produksi dulu. Yang dulu adalah kawasan yang diusahakan oleh pemilik HPH dulu namanya dulu. Oleh Inhutani dan beberapa perusahaan swasta. Baik. Nah, cuma memang harus dijaga. Kaidah-kaidah lingkungan tidak boleh diabaikan di dalam membangun sebuah infrastruktur yang untuk diperlukan sebagai kawasan. Itulah sebabnya ada istilahnya Smart City, Green City, Forest City, Sustainable City, kan begitu. Betul. Nah, di situlah dibangun. Jadi itu jangan menghilangkan atau misalnya mengabaikan sebuah kaidah-kaidah lingkungan. Betul. Jadi kalau selama ini di dalam ketentuannya ruang terbuka hijau itu adalah 30%. Nah, sekarang itu harus dibalik. Jadi minimal itu 50%, kalau perlu 70-60%. Malah ditingkatkan ya Pak ya? Untuk ruang terbuka hijau itu dibalik. Jadi yang untuk yang pembangunan konstruksi dan
fasilitas infrastruktur itu ya harus sekitar 30-40% begitu. Dan saat Kan ini bagus. di Kalimantan sendiri sudah semakin banyakkah sistem RTH itu Pak, ruang terbuka hijau? Ya itu kan di kota-kota kan sudah diwajibkan itu. Ya. Itu jadi ruang terbuka hijau itu kan minimal 30%. Dan di Kalimantan Timur sendiri sudah menjalankan Sudah, itu juga. Kalimantan Timur kan hutan. Nah, malah lebih dari Lebih dari itu. persentasenya gitu ya. Sudah tidak usah lagi dibangun pun sudah kawasan hutan. Baik. Dan Hijau. tadi bisa dipastikan kepada masyarakat bahwa dengan adanya pembangunan tidak akan merusak sedikit pun hutan yang ada di Ya, sekitar. tetap saja akan terjadi yang namanya dampak-dampaknya. Tidak mungkin lah, misalnya bersih, tidak mungkin lah. Itu namanya, pastilah ada pohon-pohon yang ditebang. Betul. Paling tidak rumput-rumput yang bergoyangan itu kan pasti ada yang kena injak kan. Kayak lagu ya, Ya Pak. tidak bisa menghilangkan itu. Kan alam ini pasti akan berubah sendiri. Pasti berubah. Kita manusia tidak merubahnya. Alam akan berubah sendiri. Baik. Benar. Kurang lebih begitu ya. Ya. Nah, nanti dengan misalkan adanya calon ibu kota baru di Kalimantan Timur, secara tidak langsung pasti konsentrasi terhadap lingkungan pun pasti akan semakin tinggi. Nah, kurang lebih apa yang akan dikonsentrasikan Pak di sana? Ya, Baik dari sisi artinya lingkungan. misalnya kalau ada kawasan-kawasan hutan, apakah itu hutan-hutan yang memang sudah statusnya kawasan konservasi atau hutan lindung, atau hutan-hutan produksi yang sebenarnya bisa digunakan ke penggunaan untuk lainnya, itu harus dijaga, dibangun. Bagus itu nanti kota. Berarti Benar. akan selalu direvitalisasi. Saya bisa membayangkan itu. Aha. Ibu kota baru kita itu berada di dalam hutan-hutan, pohon-pohon, kayu meranti, kayu kamper, segala macam. Waduh. Suasananya pun pasti semakin nyaman kurang Very lebih good. begitu ya. Saya kira aku ada gimana caranya. Nah, ini mewakili pertanyaan juga masyarakat, Pak. Ini kan baru sekali nih, Pak. Presiden kemarin menyatakan bahwa calon ibu kota baru adalah di Kalimantan Timur. Nah, ini kenapa pilihannya di kedua kabupaten tersebut? Apakah memang ini juga saran dari Pak Isran Nur? Enggak, kita hanya memberikan data kepada pemerintah pusat. Ya. Dalam hal ini kepada kementerian lembaga terkait seperti Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian PUPR, kemudian Kementerian Bappenas dan lain sebagainya. Memberikan data saja. Memberikan Jadi, data tidak saja. ada yang saran kita dan itu keputusan ini kan ada pada presiden. Ya. Ada di timnya presiden yang melakukan kegiatan kajian-kajian itu. Baik. Kajian ini kan sudah lama sebenarnya. Bahkan dari segi sejarah saja sudah beberapa kali presiden gonta-ganti kan, zaman Pak Soekarno, Betul. presiden pertama, Pak Harto rencana mau dipindahkan ke Jonggol. Kemudian juga zaman Pak SBY. Nah, sekarang yang keempat zaman Pak Jokowi kelihatannya serius nih beliau ini. Aha. Ya bukan karena itu berada di Kalimantan Timur saya appreciate kepada beliau, enggak. Tapi memang ini sebuah sebuah torehan sejarah yang pantas nanti kita hormati, hargai. Dan ini ada untuk anak cucu bangsa kita. Kalau kita ini kan tidak lama lagi udah bawa tanah semua. Subhanallah. paling kamu berapa umurmu? Saya masih 29, Pak. Nah, paling umur Masih muda kamu ya, Pak, paling ya pokoknya enggak tahu siapa yang dulu. Umur gak ada yang tahu. Siapa duluan pemirsa yang ya. mati kan? Kalau enggak aku belakangan, ya kan? Kamu duluan kan Ya. begitu. Kalau nggak saya duluan, Ya, saya nggak aku ngomong ya, Pak. belakangan. Bapak yang ngomong nih ya di sini. Oke, baik. Nah, ini kan Pak banyak sekali sebenarnya Kalimantan ini luas, Pak ya. Nah, tadi sebenarnya saya belum menjawab nih, Pak, atau Bapak belum menjawab. Apa itu? Kenapa pilihannya Kalimantan Timur? Kira-kira apa? yang Saya menjadi kira itu pilihan, Pak? pilihan ini yang ditetapkan oleh presiden. Karena itu dikaji di berbagai macam aspek. Ya. Aspek sejarah, aspek psikologi, aspek sosial, aspek-aspek lain, pertahanan keamanan negara, kemudian aspek-aspek keadilan. Mungkin kira-kira seperti itu, saya nggak tahu ya. Tapi kan dimanapun di Kalimantan, Ya. termasuk Kalimantan Timur itu kan berada di tengah-tengah negara. Jadi ke barat, ke timur, utara, selatan. Betul. Ya. Tapi saya kira ini keputusan presiden yang menetapkannya semua aspek. Ya. Kenapa jadi ditetapkan di Kalimantan Timur ya, atau di Kalimantan lah ya. Kalimantan itu kan bulat bentuknya, jadi dimanapun berada pasti akan Pasti akan baik juga. ya baik, ikut berdampak.